Assalamualaikum warahmatullahi. Salam penuh keselamatan dan damai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'du. Penuhi hidup ini dengan cinta dan kasih sayang dan rendahkan egomu supaya terhindar dari kesombongan. Topik tema Fisiko Misteri Metaklip Movis Psikologis kali ini. Fakta realitas lelaki kelainan seks persetubuhan mayat hidup. Tapi sebelum kita bahas misteri rahasianya, mari mohon di subscribe dan di like-nya. Kalau ada komentar membangun dan bertukar pengalaman dan informasi, silakan di kolom komentar. Komentar yang membangun dan inspiratif. Dalam mitologi Yunani, dikisahkan tentang seorang pemuda bernama Dimutes yang jatuh cinta dengan mayat wanita paling cantik yang pernah ditemuinya, sehingga ia memutuskan untuk bersetubuh dengan mayat itu sampai berulang kali. Kecenderungan berhubungan seks dengan mayat disebut sebagai nekrofilia. Maju ribuan tahun kemudian, ada lebih banyak lagi kasus orang yang berhubungan seks dengan mayat di berbagai macam kebudayaan dunia modern. Apa itu nekrofilia? Nekrofilia atau nekrofilia adalah bentuk perilaku seksual menyimpang yang ditandai oleh hasrat untuk berhubungan seks dengan mayatnya. Pseudonekrofilia, insiden berhubungan seksual dengan mayat yang hanya terjadi satu kali, tanpa riwayat kecenderungan gairah, fantasi nekrofilia sebelumnya. Nekrosadisme, kenikmatan seksual berasal dari tindakan sadisme yang dilakukan pada mayat, seperti mutilasi atau minum darah mayat. Ahli menganggap kasus nekrosadisme tumpang tindih antara nekrofilia murni dan penyimpangan seksual lainnya atau gangguan kepribadian. Bahayanya berhubungan seks dengan mayat. Selain menyimpang dari norma sosial, nekrofilia juga merugikan bagi manusia yang terlibat dalam hubungan seks dengan mayat. Berhubungan seks dengan mayat bisa berakibat fatal. Bahaya berhubungan seks dengan mayat berkaitan dengan persiapan dan pembuangan mayat yang tidak tepat. Kontaminasi suplai air oleh mayat yang dibuang tanpa penguburan, situs pemakaman, atau di situs penyimpanan sementara dapat mengakibatkan penyebaran gastroenteritis dari isi usus mayat. Zat kadaverin dan putresin yang dihasilkan selama pembusukan bangkai hewan dan manusia mengeluarkan bau busuk yang bisa beracun jika tertelan dalam dosis besar. Ada risiko penularan infeksi dan penyakit kronis melalui kontak langsung dengan mayat yang mungkin semasa hidupnya menderita penyakit tersebut, seperti penyakit kuru, hepatitis B dan hepatitis C, HIV, patogen usus enterik TBC, kolera dan lain-lain. Pesan saya, setiap perbedaan adalah rahmat serta membuat kita semakin cerdas dalam menyikapi suatu pola kehidupan di sekitar alam kehidupan ini. Sesuatu yang negatif hendaklah jangan dicela atau dinistakan, tetapi selayaknya kita dapat dengan arif dan bijaksana merubah yang negatif ke arah yang positif. Mohon maaf bila ada perbedaan sudut pandang karena kita tidak luput dari ketidaksempurnaan. Terima kasih.